Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 dari mata kuliah Sistem Informasi PTI 19A akan menjelaskan tentang Office Automation. Oke, selanjutnya. Anggota kelompok kami yaitu pertama saya sendiri, Andi Julita Wijaya, dan yang kedua yaitu Anggi Ardika, ketiga Doni Indra Purnama, dan keempat yaitu Hafiz Raffi Sambuda. Berikut pokok bahasan dari Office Automation. Bab pertama yaitu definisi Office Automation. Definisi Office Automation. Office Automation adalah didefinisikan oleh O'Brien sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi. Office Automation merupakan penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan perusahaan. Baik, selanjutnya, tujuan Office Automation. Tujuan Office Automation yaitu yang pertama, satu, pendapatan yang lebih tinggi versus penghindaran biaya. Kedua yaitu pemecahan masalah kelompok. Ketiga yaitu tujuan Office Automation pelengkap bukan pengganti. Keempat yaitu penggabungan dan penerapan teknologi, misal seperti telepon, komputer, internet, satelit, dan lain-lain. Kelima yaitu memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Dan yang keenam yaitu meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Anggi. Baik, untuk yang selanjutnya adalah bab 3 strategi Office Automation. Next. Berikut adalah strategi kantor virtual yang disarankan untuk Office Automation. Yang pertama adalah menyediakan sumber daya komputer. Bila pegawai tidak dapat menyediakan sendiri perangkat keras komputernya, maka perusahaan harus menyediakannya. Yang kedua, menyediakan akses sumber daya informasi. Dan ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menyediakan internet sebagai sumber daya informasi. Yang ketiga, menyediakan peralatan non-komputer. Pegawai harus diberikan perlengkapan non-komputer yang mereka perlukan untuk bekerja, seperti kalkulator, amplop, manual prosedur, dan lain-lain. Yang ketiga, yang keempat, menggunakan teleconference. Yang keempat, menggunakan teleconference memungkinkan 2 orang atau lebih berpartisipasi dalam pembicaraan telepon. Yang kelima, merutinkan penjadwalan pertemuan. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat rasa kebersamaan di antara para pegawai dan harus dijadwalkan sesering mungkin agar tujuan tersebut tercapai. Dan yang keenam, melakukan rutinitas kerja biasa. Next. Baik, bab selanjutnya adalah bab 4, pengguna Office Automation. Next. Agar suatu sistem atau aplikasi dapat berjalan dan dapat dinilai apakah sistem itu bagus atau tidak, maka di sini kita perlukan yang namanya pemakai atau pengguna. Pengguna ini akan menilai, merancang, dan mengembangkan sehingga suatu sistem dapat berjalan. Berikut adalah 4 kategori pengguna Office Automation, yaitu yang pertama adalah manajer. Manajer ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Yang kedua adalah profesional, merupakan orang yang tidak mengelola orang lain, tetapi menyumbang keahlian khusus yang membedakan mereka dari sekretaris dan pegawai administratif. Dan yang ketiga, sekretaris. Biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas seperti menangani koresponden, menjawab telepon, dan mengatur penjadwalan pertemuan. Dan yang terakhir adalah administratif. Administratif ini biasanya bertugas melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, dan mengirimkan surat. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hafiz Raffi. Silakan. Selanjutnya adalah macam-macam office automation. Sistem office automation terdiri dari sistem komunikasi elektronik, sistem kolaborasi elektronik, sistem publikasi dan pengolahan gambar, sistem pengolahan kantor. Selanjutnya. Sistem komunikasi elektronik. Sistem komunikasi elektronik merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi di antara individu, grup-grup kerja, dan organisasi-organisasi yang termasuk selanjutnya. Sistem kolaborasi elektronik. Sistem kolaborasi elektronik adalah suatu sistem yang tak hanya pertukaran komunikasi atau pesan, tetapi juga bagaimana informasi atau pesan tersebut digunakan untuk bekerja sama. Contoh aplikasi dan pengelolaan gambar elektronik. Sistem publikasi elektronik adalah penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pembuatan dokumen tercetak. Selanjutnya adalah sistem pengolahan kantor. Sistem pengolahan kantor merupakan sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas-aktivitas kerja mereka. Yang selanjutnya adalah aplikasi Office Automation. Terdapat beberapa jenis aplikasi yang digunakan dalam Office Automation, diantaranya yaitu pengolah kata. Yang kedua adalah surat elektronik. Yang ketiga adalah kalender elektronik. Yang keempat adalah transmisi faksimiles. Selanjutnya yang kelima ada konferensi audio. Selanjutnya adalah konferensi komputer. Selanjutnya adalah video teks. Yang terakhir adalah pencitraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Doni. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari Office Automation. Di antara kelebihan yang dimiliki Office Automation adalah yang pertama hemat waktu karena terdapat adanya peningkatan kecepatan kerja. Yang kedua, pengurangan biaya software karena semuanya terintegrasi. Yang selanjutnya peningkatan akurasi data karena hampir semuanya secara real time. Pengurangan penghentian kerja, pengurangan biaya peralatan, dan peningkatan kecepatan kerja. Selanjutnya adalah kekurangan dari Office Automation. Di antara kekurangan-kekurangannya adalah investasi yang lebih tinggi bila dibandingkan tidak menggunakan Office Automation. Yang kedua adalah peningkatan produktivitas kerja bagi pegawai yang memiliki skill dan menciptakan daya saing di dalam perusahaan yang tinggi. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Andi. Makasih dan mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.